ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berikan kita kemampuan untuk kita bisa ada sebagaimana kita ada. Tuhan mampukan kita karena dalam masa-masa yang sulit seperti ini, sepertinya kita susah mau beribadah kepada Tuhan karena melihat dari situasi dan keadaan membuat kita semakin nggak tahu mau harus bikin seperti apa ya. Yang dulunya kita bisa beribadah dengan sukacita, beribadah dengan semangat, beribadah dengan luar biasa ya. Kesemarakan gereja itu terlihat luar biasa ya. Tapi begitu masa pandemi ini kembali lagi gereja semakin menurun ya, kondisi keadaan semakin menurun. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita jangan mengikuti musim, saudara. Karena alam ini dengan segala keberadaannya, dengan segala musim-musimnya, alam ini membuat suasana hati manusia juga semakin mengikuti musim. Kalau ada musim panas, ya kita semua sepertinya luar biasa gitu ya, panas juga ya. Tapi kalau ada musim dingin, kita juga semakin dingin, saudara. Ya, ingat ada satu ayat mengatakan kasih itu makin lama semakin dingin. Kenapa? Karena udah nggak terpancar lagi dari kehidupan rohani yang dibakar ya, lewat firman Tuhan, lewat pengurapan Roh Kudus, lewat penumpangan doa daripada hamba-hamba Tuhan. Sudah tidak ada lagi. Tapi yang ada hanya apa? Yang ada hanya melempem saja, saudara. Nggak bisa kemana-mana, saudara ya. Nah, begitu juga dalam musim begitu juga dalam musim buyar. Begitu juga dalam musim semi ya. Dalam musim semi pun kita juga suasana hati juga bisa mengikuti sesuai dengan apa yang keadaan situasi. Tapi Tuhan itu luar biasa, saudara ya. Tuhan itu membawa kita kepada pengertian-pengertian yang baru ya, sekalipun kita juga mengalami kondisi iman yang lemah, iman yang mungkin semakin berkurang. Kalau bahasa Alkitab, iman kita sama seperti tembok yang mau roboh. Bahasa Alkitab seperti tembok kalau udah mau roboh gimana? Pelan-pelan roboh ya. Pelan-pelan kelihatan gitu loh mau roboh. Nah, itulah kondisi iman kita. Tapi percayalah, di dalam segala sesuatu ada kehidupan. Kehidupan itu harus berawal dari cara berpikir kita, saudara. Karena kalau kehidupan itu tidak berawal dari cara berpikir kita, kita akan menjadi Kristen yang mengikuti musim. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau musim dingin ya kita jadi dingin, kalau musim panas kita jadi panas, kalau kita lagi musim kemarau atau lagi musim apa ya, banyak sekali mau katakan tentang bahasa musim. Juga mau pakai bahasa musim buah ya silakan aja, saudara, pakai bahasa musim buah apa aja ya kan, beraneka ragam rasanya ya kan, nano rasanya. Tapi kembali lagi, saudara, kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-101, Mazmur pasal yang ke-101 Mazmur 101 ayat 1 ayat 2. Mazmur 101 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ayat ini. Judulnya Seorang Raja Bernasar, Mazmur Daud. Kita baca sama-sama Mazmur 101 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku
di dalam rumahku. Katakan amin. Haleluya. Nah, saudara dikasih Tuhan, malam hari ini kita belajar lewat pemazmur, yaitu seorang raja, namanya Raja Daud. Raja Daud ini adalah raja yang luar biasa, yang sampai hari ini ya bangsa Israel itu masih menghormati Raja Daud, sekalipun dia sudah meninggal ya. Tapi juga memang Allah sangat begitu memperhatikan Daud, karena hati Daud itu benar-benar tertuju kepada Tuhan. Hatinya Daud itu benar-benar dia serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ya, dimulai dari bagaimana dia menjadi seorang penggembala, hanya menggembalakan kambing domba hanya 2-3 ekor, ya, kambing domba daripada ayahnya dia gembalakan. Dan ketika Nabi Samuel mau mengurapi salah satu anak daripada ayah Daud, ya, semua anak-anaknya itu sudah menghampiri Nabi Samuel. Yang pertama Samuel katakan tidak, yang kedua tidak, yang ketiga tidak, sampai yang ketujuh, saudara. Dan yang ketujuh ayah Daud mengatakan, masih ada anak-anak saya satu, tapi lagi mengembalakan kambing dan domba. Samuel katakan apa? Panggil, karena saya tidak akan mengurapi kalau anak itu tidak datang. Akhirnya benar, Daud seorang anak yang masih kecil, ya, kita katakan mukanya masih kemerah-merahan, ya, itu datang di depan muka Nabi Samuel, dan Tuhan berkata kepada Samuel, ini dia orangnya. Dan akhirnya Samuel mengurapi Daud. Sejak Samuel mengurapi Daud, kehidupan Daud luar biasa, saudara. Luar biasa. Kenapa? Karena tangan Tuhan itu menyertai Daud. Ketika Raja Saul lagi kemasukan roh kuasa kegelapan, itu Daud itu bisa bernyanyi dengan diiringi kecapi, ya. Akhirnya kuasa kegelapan itu keluar daripada Saul, ya, sampai detik dimana Saul itu sangat gak suka sama Daud. Kenapa? Saul itu iri hatinya kepada Daud, karena dia melihat Daud itu lebih luar biasa dalam hal berperang, dan Saul tidak ada apa-apanya sama sekali dalam hal berperang. Sementara kalau mau dilihat, mungkin Saul jauh lebih hebat, ya, dari perawakan. Saul lebih tinggi, lebih kuat, lebih hebat, ya. Dia bisa berpakaian perang. Tapi Daud nggak bisa berpakaian perang karena badannya kecil. Nah, tapi justru di dalam keadaan kondisi Daud seperti ini, mata Tuhan itu tertuju kepada Daud. Kenapa? Karena Tuhan tidak melihat apa yang ada di dalam Daud, tapi Tuhan menaruh hatinya, menaruh rohnya kepada Daud, supaya Daud itu mencerminkan Allah di dalam kehidupan Daud. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, sama seperti pemazmur mengatakan seperti ini, saudara, di ayat yang pertama. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada banyak sekarang lagu-lagu yang arahnya itu kepada diri pencipta lagu tersebut. Bagaimana dia merasakan kesusahan, dia mencatat lagu. Bagaimana dia merasakan kesedihan, kegembiraan, dia mencatat lagu. Nah, itu keluar dari apa yang harus dia catat dan dia nyanyikan, ya, sebagai seorang penulis lagu, ya. Nah, tapi kalau Raja Daud enggak, Daud tidak. Yang dia mau saksikan adalah bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidupnya secara pribadi. Di sini dikatakan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Haleluya, haleluya. Daud mau menyanyikan kasih setia dan hukum, dan itu nggak ada mungkin zamannya Daud hal yang seperti ini ditemui, saudara. Ya. Dan mungkin pun di zaman sekarang, ya, kalau sekarang banyak lah hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan mencatat lagu, menulis lagu yang mengarah kepada Tuhan, ya. Ada banyak sekarang kita bisa nikmati lagu-lagu sekarang itu
luar biasa bagusnya. Ya. Tapi di zaman Daud sudah bisa memprediksikan hidupnya sendiri. Dia sudah bisa mempertaruhkan hidupnya itu bahwa hidupnya nggak mau kemana-mana, dia hanya ada di bawah kaki Tuhan. Dia mau hidup hanya di dalam kasih setia Tuhan. Haleluya. Dan kiranya juga ini yang membawa kita kepada pengertian-pengertian yang baru, saudara. Sekalipun kita juga sibuk dengan keadaan kita, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan studi, sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan apapun yang kita kerjakan. Saudara dikasih Tuhan harus juga mengerti bahwa kasih setia Tuhan dan hukum-hukum Tuhan itu harus melekat di dalam hidup kita. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Karena dari kasih setia Tuhan dan hukum-hukum Tuhan itu akan membawa kita kepada pribadinya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ketika pribadinya Tuhan itu ada di dalam hidup kita, maka segala sesuatu, segala aspek hidup kita itu arahnya kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Amin. Haleluya. Kita harus belajar lewat Daud ini, saudara, ya. Dia mau menyanyikan kasih setia Tuhan, dia mau menyanyikan hukum-hukumnya Tuhan. Kenapa? Karena dia sendiri yang mencatat bahwa kasih setia Tuhan dan hukum-hukum itu adalah kehidupan, saudara. Ya, ya, kita harus tanam di dalam hati kita. Kasih setia Tuhan dan hukum-hukum Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, itu adalah kehidupan bagi manusia. Haleluya. 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 Nah, hal inilah yang dicam oleh Daud di dalam hidupnya. Dia tidak mau lepaskan Tuhan begitu saja. Sekalipun juga dia mengalami kekalahan dalam perang, iya. Dia mengalami kehancuran dalam rumah tangga, iya. Dia mau dikejar-kejar, dibunuh sama Saul, iya. Dia mau dikejar-kejar, dibunuh sama anaknya sendiri, iya. Apa yang dia nggak alami? Kekurangan kah? Apa segala macam? Istri-istrinya dibawa kabur sama bangsa lain, sama penguasa lain, iya. Apalagi kekurangan Daud? Banyak kekurangan Daud. Bahkan Daud sendiri pun pernah berdosa. Ya kan? Dia pernah mengambil istri seorang perwira. Ya, saya lupa namanya siapa. Ya. Dia pernah mengambil istri seorang perwira. Perwiranya dia sendiri, anak buahnya sendiri, dia ambil istrinya, menjadi istrinya. Tapi akhirnya anaknya mati. Ya. Dan dari sinilah kehidupan Daud kita belajar, saudara. Ya. Kehidupan seorang raja yang diurapi Tuhan. Nah, makanya Alkitab sudah mencatat bahwa dari keturunan-keturunan orang-orang yang dipilih sama Tuhan, maka tampillah keturunan Daud. Keturunan Daud ini menjadi tunas Daud. Ya, dari ribuan keturunan orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang dipilih sama Tuhan. Nabi-nabi kah, entah itu nabi-nabi yang luar biasa, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, ya, sampai kepada keturunan Daud. Dari keturunan Daud masih ada berapa lagi keturunan? Kurang lebih ada 14 keturunan. Saudara, disitulah maka keluar keturunan, yaitu Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan, luar biasanya Daud. Dia mau melekat kepada Tuhan. Dia hanya mau menyanyi bagi kasih Tuhan. Dia mau menyanyi untuk hukum-hukumnya Tuhan. Nah, ini jarang kita temui orang yang demikian. Ya, ada banyak. Kalau kita sudah, makanya saya katakan dari awal, kalau kita sudah mengalami kesusahan, sama seperti musim ini, kalau lagi panas kita panas, kalau lagi dingin kita dingin, kalau lagi ya susah ya kita susah. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, saudara. Ya, bahkan Yesus pun berkata seperti ini.
Ketika Yesus berjalan melalui sebuah kota, sebuah desa, dia lihat ada pohon ara. Ya. Begitu dia lihat ada pohon ara, apa yang terjadi? Dia ingin menikmati buah daripada pohon ara tersebut, tapi nggak didapat. Pohon ara itu belum berbuah. Akhirnya katakan, belum musimnya berbuah. Tapi Yesus ingin menikmati buah dari pohon ara tersebut, tapi belum musimnya berbuah. Yesus katakan apa? Terkutuk kamu pohon ara, kamu nggak akan lagi berbuah. Dan benar, setelah beberapa menit kemudian, murid-murid Yesus melihat pohon itu sudah kering. Dan Alkitab mencatat bahwa itu belum musim berbuah. Jadi sebenarnya pohon itu nggak salah, tapi pengertian tentang pohon itu sama halnya dengan jiwa. Haleluya. Sama dengan jiwa kita, saudara. Makanya tadi saya katakan, ya, kehidupan orang yang memiliki kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada lagi yang namanya kesempatan untuk bisa sakit hati. Kesempatan mungkin ada untuk kita bisa sakit hati, ya, membuka ruang kesempatan, ya. Dunia ini membawa kita kepada ruang kesempatan untuk kita bisa sakit hati. Kita bisa lemah, kita bisa kurang iman kita. Kayak tadi saya katakan dari awal, mungkin iman kita seperti tembok yang mau roboh. Tapi kembali lagi, ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, itu harus kembali. Roh kita harus kembali lagi kepada pengertian-pengertian tentang hukum-hukumnya Tuhan. Haleluya. Tentang kasih setia Tuhan. Jadi kembali lagi, anak-anak Tuhan itu enggak selamanya akan mengikuti keinginan-keinginan duniawi. Dan memang tidak boleh keinginan duniawi itu ada di dalam diri kita. Haleluya. Haleluya. Apa sih keinginan-keinginan duniawi? Ada banyak, saudara. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Haleluya. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Sorry, 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu apa? Yaitu apa? Keinginan apa? Daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari mana? Dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap apa? Hidup selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali lagi. Ketika kita mengatakan, aku mau mengasihi Tuhan, aku mau mencintai Tuhan, maka tidak ada cinta yang lain selain cinta Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gak ada lain selain cinta Tuhan. Haleluya. Sama seperti Daud. Daud katakan, aku hanya mau menyanyi tentang kasih setia Tuhan. Aku mau menyanyi tentang hukum-hukumnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan di sini dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jangan kita katakan, oh, aku mengasihi Tuhan, aku cinta kepada Tuhan, aku mau cinta Yesus selamanya. Tapi keinginan duniawi itu, keinginan daging, keinginan mata, serta apa? Keangkuhan hidup. 3 hal di dalam dunia ini yang menjadi lawannya kehendak Allah. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Haleluya. 3 hal ini yang menjadi lawan daripada kehendak Allah. Saudara, kita nggak akan bisa menyanyikan kasih setia Tuhan ketika masih ada keinginan daging. Kita nggak bisa menyanyikan kasih setia Tuhan ketika kita masih memiliki keinginan mata. Dan kita juga masih ada keangkuhan hidup. Nggak akan ada, saudara. Haleluya.
Dan itu nggak bisa, sulit untuk digantikan, saudara. Kecuali orang tersebut mengerti dengan akal budinya. Ya, tadi saya katakan, saya katakan seperti ini, saudara. Orang itu harus berubah. Merubah dirinya dari apa? Dari pemikirannya. Kalau kita nggak rubah pemikiran kita, saudara, kita nggak akan bisa berubah. Haleluya, haleluya. Dan kita akan masih stuck seperti itu aja, seperti anak-anak Tuhan yang hilang daripada kasih setia Tuhan, hilang daripada karunia Tuhan. Nah, kita kembali kepada Mazmur. Mazmur 101. Mazmur 101. Haleluya. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Ayat yang kedua. Aku hendak memperhatikan apa? Hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Bilakah ini sama halnya dengan kata seperti ini. Kapankah engkau datang kepadaku? Jadi artinya pemazmur ini mencatat, dikatakan bahwa kapan engkau datang kepadaku? Dia berharap Tuhan datang kepada hidupnya. Kenapa? Aku hendak hidup dalam apa? Ketulusan hatiku di dalam rumahku. Saudara dikasih Tuhan. Kenapa Raja? Kenapa seorang Daud mengatakan dia cinta kepada rumahnya? Daud sangat mengenal pribadi Tuhan. Tapi ketika Daud juga mengalami kehancuran dalam rumah tangganya, Daud juga sempat ada di dalam kebingungannya. Dia sempat juga mungkin seperti hilang ingatan. Seperti dia udah gak bisa lagi seperti dia mau udah mati aja deh. Karena dia manusia. Haleluya. Haleluya. Daud ini juga mengalami kesusahan-kesusahan manusia. Tapi luar biasanya Daud seperti ini, saudara. Dia kembali kepada pengertiannya sendiri. Yaitu apa? Di dalam rumah. Di dalam rumahku. Ada apa di dalam rumah? Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita memiliki sebuah rumah, di dalam rumah itu ada orang tua, ada anak-anak. Di dalam rumah itu ada kebahagiaan. Amin. Amin. Belum semua mengatakan amin. Kenapa? Karena cara berpikir kita belum berubah. Ketika kita menghadapi, kalau dikatakan di dalam rumah itu ada kebahagiaan, tapi ketika kita mengalami ketidakbahagiaan, mari kita rubah cara berpikir kita. Sama seperti Daud. Yang kita nyanyikan adalah apa? Kasih setia Tuhan. Jangan yang kita nyanyikan apa? Goyang TikTok. Oh iya, zaman sekarang itu aplikasi di handphone kita itu bisa membuat kita itu bersenandung sendiri. Kita memiliki kehidupan sendiri di dalam aplikasi di handphone. Itu yang akan membuat kita jatuh, saudara. Haleluya. Itu yang akan membuat kita jatuh. Kenapa? Karena kita nggak melihat lagi apa yang seharusnya, kebahagiaan yang hakiki di dalam hidup kita, saudara. Apa sih kebahagiaan yang hakiki di dalam hidup kita? Saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Itu kan kebahagiaan. Betul nggak? Tapi ketika pasangan kita nggak bisa mengasihi satu dengan yang lainnya, apakah kita nggak bahagia? Enggak. Hah? Bahagia nggak kita? Enggak lah. Kalau kita di dalam Tuhan, kita harus tetap bahagia, saudara. Harus tetap bahagia. Kenapa? Karena Tuhan juga nggak kenal musim. Tuhan, sama tadi saya katakan tadi, Yesus lagi jalan-jalan ke sebuah desa, ke sebuah kota, dia lihat ada pohon ara. Dia ingin menikmati pohon ara tersebut, tapi akhirnya apa? Nggak ada yang dia bisa nikmati. Dan akhirnya apa? Dia kutuk pohon ara itu. Haleluya.
Sama seperti saya katakan tadi, saudara, ya, pohon itu bicara juga tentang jiwa. Ya, makanya orang Kristen kalau hari Natal mereka pasang pohon apa? Pohon Natal. Pohon Natalnya itu apa? Ada apa? Lampu-lampunya, ya kan? Ya kan? Supaya apa? Kelihatan bagus. Cuman saya lampunya ketak-ketik. Nah, Kita pernah firman, wah kalau ketak-ketik sama iman kita ketak-ketik. Ya, apapun itu yang kita alamin, saudara yang kasih Tuhan, kembali lagi jiwa kita itu harus tetap. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, ya, sekalipun pasangan kita belum bisa mengasihi kita apa adanya, kita harus tetap mengasihi Tuhan. Iya, harus tetap mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena dari kasih kepada Tuhan Allah itu, maka Tuhan itu akan memberikan hikmat kepada kita untuk bisa mengasihi sesama. Karena ada ayatnya begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budimu. Ya. Juga kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Amin. Amin. Nah, itu jangan dibalik, saudara. Jangan kita bilang, oh saya mengasihi manusia dulu baru bisa mengasihi Tuhan. Itu sesat. Sesat. Yang benar adalah mengasihi Tuhan lebih dulu baru bisa mengasihi sesama. Haleluya. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, nggak perlu lagi diajar untuk kita bisa saling mengasihi. Sudah pasti kita bisa saling menghormati, saling menghargai. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini yang disampaikan oleh Daud, saudara. Jadi ayat yang kedua seperti dikatakan ini. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Saya katakan tadi, apakah Daud nggak mengalami dia dihina sama anaknya? Dia dihina sama istrinya. Ketika dia membawa tabut Allah, ya, masuk ke kota Yerusalem, apa yang dilakukan? Dia menari-nari dengan sekuat tenaga. Tapi apa yang dilihat oleh istrinya? Anaknya Saul. Ketika istrinya Daud melihat Daud itu menari-nari seperti orang gila, istrinya Daud ngomong apa? Kamu tuh kayak orang gila menari-nari. Ngapain kamu menari-nari seperti itu? Tapi Daud katakan apa? Sekalipun aku mau gila gak jadi masalah buat aku. Kenapa? Karena aku mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Nah, dari situ istrinya Daud, si Mikal itu, anaknya Saul, dia tidak mendapatkan anak sampai dia mati. Dari dia menghina Daud di dalam hatinya. Mulai di dalam hatinya menghina Daud. Sampai dia mati dia tidak mendapatkan anak. Kenapa? Karena Allah itu melihat kedalaman hati. Haleluya. Haleluya. Sampai di mana sih kita mengasihi Tuhan? Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, udah pasti kita mengasihi sesama. Jangan kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita benci sesama kita. Itu adalah sesat. Ajaran sesat, saudara. Sesat. Jadi kembali lagi, Daud luar biasa, saudara. Saya dapatkan hal ini luar biasa, saudara, ya. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Kapankah engkau datang kepadaku? Daud bertanya kepada Allah yang hidup. Kapan engkau mau datang kepadaku? Karena aku mau menyediakan hatiku yang tulus. Haleluya. Aku mau hidup dalam ketulusan hatiku. Haleluya. Haleluya. Ketika kita hidup tulus di hadapan Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, semua yang lagi nonton juga, ketika saudara dan saya hidup dalam ketulusan hati,
kita nggak akan mungkin tersandung dengan hal-hal yang kecil, apalagi hal-hal yang besar. Yang kecil aja enggak, apalagi yang besar. Banyak hal yang kecil yang terjadi dalam hidup kita. Tolong dong, minta tolong ini. Giliran orang yang nggak bisa datang menolong kita, kita marah. sakit hati. Betul nggak? Hal kecil sebenarnya, apalagi hal yang besar. Saudara, ada banyak orang tersandung bukan kepada batu yang besar, tapi kerikil yang kecil. Haleluya, haleluya. Kembali lagi saudara dikasih Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan tulus, ikhlas di dalam hati kita, ya, tidak ada lagi kasih akan dunia ini, tidak lagi keinginan daging, kasih akan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ketika itu semua hilang di dalam hidup kita, Tuhan gantikan dengan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Saudara dan kasih Tuhan, saudara sedang berjalan bersama dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, saudara. Ketika saudara berjalan di dalam ketulusan, saudara sedang berjalan bersama dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Jadi nggak ada rasa takut lagi akan hidup ini. Haleluya, haleluya. Ketika kita disuruh memberi, kita memberi. Ketika kita menerima, kita menerima. That's life. Haleluya. Hidup ini memberi dan menerima. Ada kalanya kita diberi apa? Kita diberi apa? Hal yang gak enak buat kita. Betul? Tapi ada kalanya juga orang puji kita. Haleluya. Kita harus sama seperti ini, saudara, kalau mau hidup dalam ketulusan. Ketika orang puji kita nggak makan, puji. Ketika orang hina kita nggak apa? Nggak sakit hati. Itu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara mau mengasihi Tuhan? Atau masih mau melihat dunia? Dunia dengan segala isinya, dengan segala keinginannya. Kalau saudara masih mau melihat dunia dengan segala keinginan dan isinya ini, saudara, saya mau katakan, nggak lama, saudara. Karena apa? Seluruh keinginan duniawi ini sebentar lagi mau habis. Dunia ini dengan segala keinginannya akan habis. Saudara. Kalau saudara, dunia dengan segala keinginannya akan habis, saudara akan ada di mana? Saudara nggak akan bisa kembali lagi kepada keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Kenapa? Karena semuanya sudah terlambat. Tapi ketika kita menetapkan hari ini, saudara, haleluya, ketika kita menetapkan, kita merubah mindset kita, akal berpikir kita, enggak, saya nggak mau seperti itu lagi. Saya hanya mau mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita juga bisa mengasihi sesama kita. Ketika kita merubah mindset kita, saudara, maka disitulah perjalanan hidup kita. Alkitab katakan, kita memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kita mau dihina kek, nggak jadi masalah. Kita mau dipuji kek, nggak jadi masalah. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Hidup ini kita sudah pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Sebagai ayat yang terakhir, Roma pasal yang ke-14. Haleluya. Roma pasal 14 ayat yang ke-22. Roma 14 ayat 22. Kita baca sama-sama. Roma 14 ayat yang ke-22. Roma 14 ayat 22 dapat 1, 2, 3. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Haleluya. 23, 1, 2, 3. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum.
karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. haleluya. Haleluya. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Saya mau tanya kepada saudara. Ketika saudara khawatir, saudara takut, bisa nggak saudara percaya kepada Allah? Harus bisa. Bisa nggak? Bisa. Ketika takut, bisa nggak kita percaya kepada Allah? Harus mencari Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, ya kan? Kalau kita jawabannya harus mencari Tuhan. Bukankah pada saat kita mencari Tuhan, kita sedang merubah mindset kita? Iya. Coba kalau kita takut terus, udah pasti apa? Kita mati dengan ketakutan. Tapi ketika kita mulai merubah mindset kita, kita katakan, saya nggak mau takut, saya mau percaya kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi penolong saya. Bukankah kita sedang merubah mindset kita? Ini yang menjadi inti dari khotbah ini, saudara. Rubah mindset kita, saudara. Haleluya. Haleluya. Segala penderitaan kita, jangan lagi nyanyi dengan nyanyian duniawi, saudara. Mari rubah nyanyian kita menjadi pujian buat Tuhan, sekalipun kita menderita, sekalipun kita difitnah, sekalipun kita dikata-katakan yang nggak benar, saudara. Mau nggak kita merubah mindset kita? Coba. Haleluya. Haleluya. Ketika kita mulai merubah mindset kita, kemenangan menjadi bagian kita, saudara. Yang percaya katakan haleluya. 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 Ini menjadi bagian kita supaya kita bisa mengerti, saudara. Amin. Karena apa? Di sini katakan, berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan, saudara. Kalau saudara tahu saudara harus melakukan A, ya kan, sekalipun itu berat, sekalipun daging kita sepertinya habis, sekalipun akan ada penghinaan, tapi kalau kita mau melakukannya itu dengan iman, percaya, saudara, lakukan, saudara. Haleluya. Haleluya. Jangan takut. Alkitab katakan jangan takut. Lakukan. Kenapa? Karena dari situlah kehidupan kita akan melihat kebahagiaan, saudara. Amin. Amin. Saya teringat akan sebuah kisah di dalam Alkitab. Ada 4 orang kusta. Kalau zaman dulu orang kusta itu tinggalnya di luar kota, nggak boleh masuk kota. Nah, 4 orang ini mereka sudah hopeless, udah nggak punya pengharapan. Kenapa? Karena di dalam badan mereka sudah kusta semua dan orang udah menjauh daripada mereka. Tapi ketika sebuah kerajaan menyerang Yerusalem dan akhirnya terjadi peperangan, ya, di situ dikasih lihat bahwa ini ke orang 4 kusta ini, dia itu karena sudah tidak ada lagi makanan mungkin di padang gurun, di tengah-tengah di sebuah tempat yang dia nggak bisa dilihat orang, ya, dia sudah lapar, badan penuh dengan kusta, tapi dia masih punya pengharapan untuk bisa minta makanan ke dalam kota itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Akhirnya dari 4 ini salah satunya dia nekat. Daripada saya lapar, mendingan saya masuk ke kota itu. Saya mau lihat di kota itu kalau mereka mau bunuh saya, nggak apa-apa, bunuh aja. Karena pun saya juga udah hopeless, saya udah nggak punya bikin apa-apa karena sudah kusta. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika orang ini masuk ke dalam kota itu sedang ada di dalam pemusnahan. Semua yang ada di dalam kota itu adalah tinggal harta benda yang tertinggal semua. Akhirnya 4 orang ini bisa menikmati makanan di dalam kota itu. Jadi kembali lagi, saudara, ketika mindset kita nggak robah,
cara berpikir kita nggak rubah, saudara, kita nggak akan mendapatkan jalan keluar. Tapi ketika kita mulai merubah mindset kita, pemikiran kita, oh iya, saya harus mengasihi Tuhan, saya juga harus mengasihi sesama. Ketika kita mulai merubah mindset kita, di situ jalan keluar yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mau nggak saudara punya keyakinan yang sama dengan firman Tuhan? Mau? Kenapa? Karena pada saat kita katakan kita mau, di situ akan ada jalan keluar. Amen. Haleluya. Kalau kita nggak akan, saya nggak mau, karena terlalu berat, tekanan itu buat saya terlalu berat. Ya kita akan begitu terus. Tapi ketika kita katakan saya mau, haleluya, haleluya, haleluya. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang ingin kita melakukan segala sesuatu tindakan dengan iman. Iman itu kelihatan nggak? Tapi iman itu ada nggak? Ada. Siapa yang ada? Yesus ada. Haleluya. Yesus ada buat saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan.